Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya sehingga kita dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipermudah juga untuk meninggalkan segala maksiat yang Allah larang, baik disebutkan dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mesti kita ingat selalu bahwa sebelum kita mulai kajian adalah kita memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antara adab yang pertama adalah kita harus mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain. Ya, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai penuntut ilmu, kita harus berusaha maksimal untuk mendengarkan ya dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh di dalam majelis ilmu tersebut. Yang berikutnya adalah kita harus menulis faedah-faedah yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Karena di antara dari kebanyakan kesalahan para penuntut ilmu itu adalah ya tidak mencatat faedah yang disampaikan dalam majelis. Ketika dia hadir ke majelis ilmu tanpa membawa catatan apapun, dan ini akan menjadi hal yang buruk nanti. Kenapa? Karena ketika itu perhatian pasti akan berkurang. Ketika cara penyampaian pada majelis tersebut tidak sesuai dengan selera kita, itu dia akan mengurangi perhatian kita, dan pada akhirnya kita akan merugi hadir ke majelis ilmu dengan jarak rumah kita dengan majelis ilmu tersebut jauh, sampai di sini kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini kerugian yang sangat luar biasa. Kemudian juga adalah kita memudahkan memudahkan guru kita ketika melihat kita. Jadi jangan ada di belakang, ke samping, di belakangnya di belakang, nggak pindah kemari. Jadi biar komunikasinya pas dia. Ya, jangan pula di luar ya, kecuali memang udzur ya, udzur syar'i misalnya, ya punya penyakit beser misalnya, maka silakan di luar. Tapi kalau misalnya masih sehat walafiat, maka jangan di luar. Kalau di luar itu banyak godaan itu, nanti ada nyamuk kan masuk ke telinga, udah akhirnya nggak fokus. Yang di dalamnya belum tentu dapat ilmu dari, apalagi kita berada di luar. Dan untuk ibu-ibu, yang khusus ibu-ibu, maka menghadaplah ke tirai, jangan saling berhadapan. Itu nanti ya akan membuat kita tidak fokus dalam
mendengarkan kajian ya yang disampaikan di majelis-majelis ilmu. Nah, baiklah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka untuk kita semuanya, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat mengambil faedah yang disampaikan pada malam ini. Adapun tema kita adalah tentang apa, Pak? Lupa. Oh, dasar sabar. Nah, sabar ini memiliki kedasaran yang luar biasa. Ya. Sedangkan makna sabar itu adalah habsun nafsi 'anil jaza'i wal lisani 'anit tasyakki wal jawarih an latmi al hudud wa syakkil thiyab wa nahwihim. Nah, yang dikatakan sabar itu adalah yang menahan jiwa kita dari berkeluh kesah dan lisan kita dari ya mengeluh kemana-mana, ya mengeluh. Kemudian dan anggota badan kita dari ya memukul wajah, kemudian ya merusak hal-hal yang ada di sekitar ketika itu. Jadi menahan jiwa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Dan bersabarlah jiwamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka. Jadi orang yang bersabar itu sejatinya dia adalah sedang bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka. Siapa itu? Adalah para al-anbiya. Ya, yang mereka adalah berdakwah dan menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendahulu kita dalam kesabaran itu adalah para anbiya, ya, para anbiya. Bagaimana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sampai mau dibunuh oleh umatnya sendiri dan beliau bersabar. Ketika beliau mendakwakan kalimat la ilaha illallah, ya, ketika itu beliau menunjukkan ya sikap beliau kepada umat. Bagaimana beliau bersabarnya luar biasa. Jika kita membaca sirah beliau itu luar biasa sekali kesabaran yang beliau ajarkan kepada kita. Ya. Maka kesabaran ini adalah merupakan sifat orang-orang yang mulia. Jadi kesabaran membutuhkan apa? Membutuhkan ilmu dan apa? Ilmu dan amalan. Ya, jadi sabar itu butuh dua, yaitu ilmu dan pengamalan. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang sabar, ya, yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah? Ya, tujuan adalah supaya kita mengetahui keutamaan dari kedahsyatan sabar tersebut. Ya, berapa banyak orang yang ketika itu dia sudah di ujung tanduk dari kehancuran dalam hidupnya. Namun ketika itu dia bersabar dan Allah menolongnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita harus yakin Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ketika kita belajar harus sabar. Ketika kita mengamalkan ilmu harus sabar. Ketika kita mendakwakan ilmu harus sabar. Jadi kita ini sekarang sedang duduk dan kita belajar ilmu sekaligus bagaimana cara mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kita mengetahui kesabaran bagaimana diterangkan dalam syariat dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Memang berat Bapak Ibu sekalian, untuk bersabar seperkara yang berat. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Makanya Rasulullah mengatakan al-hilmu bittahallum. Jadi kesabaran itu harus dilatih. Sebagaimana juga ilmu, yang kita harus melatihnya. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan as-sabru bittasabbur. Ya, sabar itu harus kita melatih diri kita, harus bersabar, menahan diri. Padahal kita mampu untuk melakukannya. Kita dihina misalnya, tapi kita mampu untuk membalas, tapi kita tidak melakukan. Kenapa? Karena keutamaan sabar itu Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita di rumah, bagi yang sudah menikah,
istri kita marah misalnya, atau sebaliknya suami kita marah misalnya, atau yang belum menikah, orang tua kita marah misalnya. Nah, sikap yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasul bagaimana? Ketika istri marah apa? Apakah beliau membalas cuitan istrinya? Bukan hanya itu langsung, itu bukan dari tulisan, tapi dia memang dari lisan. Bagaimana beliau kan adalah as-sukut, beliau diam. Ya, diam itu adalah emas. Ya, jadi kalau misalnya istri ngajak ke toko emas, kita diam. Enggak ya. Jadi diam itu adalah emas. Maksudnya adalah suatu yang sangat berharga. Berapa banyak orang yang berhasil ya untuk menahan atau menekan emosinya. Ketika orang tua marah, dia diam. Ketika suaminya marah, dia diam. Istrinya marah, diam. Itulah yang perlu kita latih. Apalagi yang sudah punya anak, ya anaknya banyak ya kan, sampai 6 misalnya. Pak Dedi ya kan, banyak. 6 apa 7 Pak? 7 ya, 6 ya. Masya Allah. Ada yang lebih banyak lagi? Ada? 7, 8 ada? Sekarang nggak ada yang di atas 6 itu nggak ada ya. 6 itu udah termasuk banyak ya di tahun-tahun ini. Ya, dan itu butuh kesabaran. Untuk mendidik anak juga butuh kesabaran. Kita punya anak misalnya sekolah di pendidikan yang kita pilih lah, ya. Itu juga butuh kesabaran. Jadi makanya sering itu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu biasa mengingatkan kepada wali santri ya, kalau misalnya di pesantren, atau wali siswa kalau dia itu adalah tidak pesantren. Pendidikan, lembaga pendidikan itu adalah tempat untuk mendidik santri atau siswa atau murid. Ya, sedangkan tanggung jawab pendidikan itu adalah siapa? Orang tua. Jadi perlu komunikasi. Ya, perlu komunikasi antara lembaga dan kita sebagai orang tua. Dan itu butuh kesabaran. Para santri dan para siswa, para murid itu mereka juga ketika belajar sabar. Bayangkan Pak, di Indonesia itu Pak, mau belajar itu lama. Dari jam berapa? Setengah 8 sampai jam 1. Apalagi sekolah-sekolah negeri sampai jam berapa? Jam 3. Dari jam setengah 8 sampai jam 3. Belajar apa Pak? Matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, semua banyak dipelajarinya. Tapi sholat nggak dipelajari. Artinya sholat yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah itu tidak begitu intens dipelajari. Ya, sekolah umum ya. Kalau kita di pondok yang sesuai dengan Sunnah, insya Allah itu semua diajari. Dan itu butuh kesabaran. Baik itu muridnya dan gurunya itu butuh sabar. Ya. Jadi kita butuh kesabaran dimanapun kita berada. Itu semua itu butuh apa? Pengamalan Pak. Ini bukan hanya sekedar ilmu. Sabar itu apa? Kita sebutkan sabar itu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah untuk, tapi untuk mengamalkan itu sulit. Sulit. Ya, para ulama terdahulu mereka menjelaskan tentang hakikat sabar itu adalah khuluqun fadilun min akhlaqin nafsi. Ya. Jadi sabar itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Ya, dari akhlak-akhlak yang berkaitan dengan jiwa. Yang dengannya, dengan kesabaran itu, ya, seseorang bisa melakukan ya sesuatu yang seorang itu bisa menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak indah. Ya, dan itu merupakan kekuatan bagi jiwa orang yang memiliki kesabaran itu. Ya. Seperti yang dikatakan Dunnun ya, beliau mengatakan at-taba'ud 'anil mukhallafat. Jadi ya, menjauhkan dari segala sesuatu yang bersifat pelanggaran. Wasukunu 'inda tajarru' ya. Dan ketika itu dia diam atau tenang ya, ketika terjadi musibah yang menimpa dirinya. Bahkan menampakkan sesuatu yang itu merupakan kepuasan dalam jiwanya.
Itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi sangat luar biasa. Ya. Kemudian juga Amr bin Utsman Al-Makki beliau mengatakan, "As-sabru huwa as-sabatu ma'allah." Sabar itu adalah ya, kamu tetap ya beriman bersama Allah Subhanahu as-sabat itu, memiliki ketetapan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqi bala'ahu birrahbi waddi'ati ya. Jadi kita menyambut musibah yang Allah dengan penyambutan yang sangat baik ya. Marhaban itu penyambutan yang sangat baik ya. Jadi hamba ini dicoba, tapi dia menyambut dengan senyuman. Karena dia tahu keutamaan sabar. Dasarnya sabar itu dia mengetahuinya. Sehingga ketika itu dia menyikapi itu dengan cara yang baik. Nah juga seperti yang di zaman Nabi Yakub, ketika Yusuf hilang, itu dibuang oleh saudara anak-anaknya sendiri. Beliau mengatakan, qala innama asku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku ya hanya mengeluhkan ya keluhanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa hadirin, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu sangat luar biasa hakikatnya ketika yang berbicara adalah orang-orang yang berilmu, yang memahami tentang hakikat kesabaran. Nah, bagaimana kita menyikapi sabar yang telah dijelaskan oleh para ulama? Ya. Jadi sabar itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama adalah bersabar dalam ketaatan, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu sekalian harus kita paham perbedaannya. Jadi as-sabru ala ta'atillah ya. Yang dimaksud adalah kita tetap ya berada dalam koridor syar'i ya, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana Ibnu Qudamah beliau mengatakan, wa qad yahtajul 'abdu ila sabri 'ala ta'ati fi salasati ahwal. Jadi seorang hamba itu membutuhkan kesabaran untuk mentaati Allah atau dalam ketaatan itu dalam 3 kondisi. Tiga kondisi. Yang pertama adalah hal qabla al-ibadah, yaitu kondisi ketika dia sebelum melakukan ibadah. Ya, kondisi sebelum dia melakukan ibadah. Apa itu maksud? Yang dimaksud itu adalah tashihun niyah. Itu kita memperbaiki niat, membenarkan niat kita itu, meluruskan niat kita. Ya, yaitu dengan keikhlasan, ya, kemurnian niat kita itu sebelum kita beramal. Was-sabru ala syawa'ibir riya, dan kita bersabar terhadap ya noda-noda ya riya. Riya itu adalah kita beribadah tujuannya agar dipuji oleh manusia. Jadi persiapkan diri kita, kondisi kita sebelum beribadah, yaitu untuk meluruskan niat kita itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ibadah kita cek dulu Bapak Ibu. Sebelum kita berinfak kita cek dulu ini hati kita ini sudah benar ini karena Allah atau yang lain. Kita datang ke masjid kita cek dulu Bapak Ibu sekalian. Kita berkata baik dengan teman kita cek dulu ini. Ya, semua kebaikan itu kita cek dulu sebelum kita melakukannya. Ya, apalagi ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah. Adapun membantu orang itu tergantung dengan niat kita. Kalau kita niat kita lakukan ini, bantuan ini karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak, maka itu tidak masalah kan? Tapi berkaitan dengan Allah, kita sebelum sholat kita cek dulu ini. Sudah benar apa belum ini? Niat kita ini hanya karena Allah SWT.
atau ada karena yang lain. Jadi harus kita perbaiki. Yang kedua adalah hal fi nafsil ibadah. Kondisi ketika kita sedang beribadah, ya pada ibadah tersebut. Ya, yang dimaksud adalah kita tidak boleh lalai ketika itu, ya. Ketika kita beribadah kepada Allah SWT, dan tidak boleh bermalas-malasan untuk menerapkan segala adab sunnah-sunnah ketika kita beribadah. Siapa yang bisa mengecek itu? Kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita cek bagaimana sifat sholat Nabi yang kita terapkan pada sholat kita. Ada padanya bagaimana? Apakah kita sudah menunjukkan karakteristik orang yang khusyuk dalam sholatnya? Jadi kita harus beradab. Ketika kita berdiri takbir Allahu Akbar, kita sedang di hadapan Allah SWT. Allah Maha Besar. Jadi kita harus betul-betul fokus dalam beribadah. Jangan terburu-buru. Ini sholat langsung garuk kepala, bentar-bentar pegang peci, pegang jilbab, pegang jenggot, dipegang-pegang ini. Itu apa? Megang-megang gini sholat. Kita sedang menghadap Allah SWT, Rabbul Izzati wal Jalal. Kita sedang menghadap Allah SWT. Jadi kita harus fokus, Bapak Ibu sekalian. Itu harus kita biasakan dan kita pelajari. Ketika kita beribadah harus betul-betul motan, kata orang, Asahan dan Tanjung Balai sekitar. Harus sungguh-sungguh kita beribadah. Harus kita terapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah tersebut. Ya, harus kita berusaha. Yang ketiga adalah setelah selesai mengamalkan ibadah tersebut. Yaitu apa? Kita harus bersabar agar tidak menyebarkan kepada orang lain. Oh ya, itu saya yang berinfak itu masjid itu. Sekolah itu saya yang bangun. Kalau nggak ada saya, ini mungkin tetap jadi hutan ini. Ini pengajian ini jamaah banyak ini ya karena dakwah saya dulu. Saya orang pertama di sini misalnya. Ini postingan-postingan ini semua ini hasil karya saya ini. No profit misalnya. Ini masih dibersihin, ini saya yang bersihkan semua. Itu kan ibadah semua kan. Ini anak-anak saya semua seperti ini, istri saya itu ya karena didikan saya, bukan siapa-siapa. Negara ini aman nih karena saya ini. Nah, udah kalau kayak gitu udahlah, selesailah. Semua kebaikan itu habis semuanya. Maka kita harus periksa 3 hal ini dalam menjaga ketaatan. Yang pertama sebelum melakukan ibadah itu, yang kedua ketika melaksanakan, yang ketiga selesai dari pelaksanaan ibadah itu. Harus kita jaga. Jangan sampai kita sebarkan itu kebaikan. Kalau misalnya orang bertanya misalnya, ya silakan dijawab ya sebatas, jangan sampai itu menyenggol sesuatu yang dulu kita pernah kerjakan. Ya, ini masjid ini saya yang bangun ini. Itu ada ini keramik ini saya yang beli waktu itu di sana itu. Harganya dulu mahal itu. Gak ada yang berani bisa beli, cuman saya yang bisa beli di Tanjung Balai ini. Oh ini apa ini maksudnya kan? Jangan. Makanya kita udah kebaikan itu kita semuanya kita buang. Jangan kita ingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Ini saham ini bukan saham dunia. Ini saham akhirat ini. Kalau kita bongkar akan berkurang pahalanya. Siapa dulu ini hamba Allah. Nah, udah gitu aja. Masa kita perlu sebutkan ini begini itu. Ini harus kita jaga dia. Ya. Jadi untuk mentaati Allah, sabar dalam mentaati Allah itu 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, kesabaran ini harus kita perhatikan. Sabar sebelum melaksanakan, ketika dan setelah. Ya, kita persiapkan baik-baik. Ya, itulah kesabaran. Ya. Wa min a'zami ma yu'inu 'ala sabri 'ala ta'ah. Jadi perkara-perkara yang unggul ya bagi kita semuanya untuk menolong kita semuanya untuk melakukan sabar
fi taatillah, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mujahadatun nafs ala at-taqwa. Adalah kita berusaha bersungguh-sungguh ya dengan sepenuh jiwa kita ya agar kita mendapatkan ketakwaan dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Jadi kesabaran ini ya untuk mendapatkannya itu adalah butuh dengan mujahadatun nafs. Ada kesungguhan hati kita. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam surah Yusuf ayat 90. Ya, sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menghilangkan dan menyia-nyiakan ya pahala atau ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita harus yakin. Dalam mengerjakan ini kita misalnya sholat subuh misalnya. Sholat subuh itu susah apa berat? Enggak ada jawabannya. Susah atau ringan? Hah? Berat atau ringan? Berat. Dan itu butuh mujahadatun nafs. Harus sungguh-sungguh kita untuk mengerjakannya. Karena di sana ada udara yang dingin. Apa kita lihat jam misalnya? Oh, kamu tidur jam 1. Kenapa bangun jam 4.40 masih ngantuk lagi. Kamu belum cukup tidur kamu. Lanjutkan tidur sebentar lagi 5 menit lagi. Udah bangun 6:30 kan? Makanya bagaimana? Agar kita cepat bangunnya, bisa sholat tahajud juga kita malamnya, kita cepat tidurnya. Kecuali sesekali misalnya. Ya. Mungkin ada kerjaan yang harus diselesaikan, kita kerjakan harus tidur malam. Adzan baru kita bangun, itu minimal. Ya, jangan sampai kita terlewatkan sholat fajar. Jadi kesabaran ini itu butuhkan mujahadah. Yang kedua adalah qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum li ma'anihi wa ma urida bihi. Adalah kita membaca Al-Qur'an ya dengan cara merenungi dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ya, agar kita mengetahui dahsyatnya sabar itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak akan mungkin kita mengetahui keutamaan sabar itu kalau kita tidak membaca Al-Qur'an dengan cara tadabbur. Yang ketiga adalah hudur majalis adzikr, ya, kita adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi orang yang mengatakan saya sudah bisa mengetahui kedahsyatan sabar dalam mentaati Allah adalah tapi dia tidak menghadiri majelis ilmu, itu tidak akan mungkin terjadi, hadirin. Jadi dengan datang kita majelis ilmu, disitulah kita akan memupuk jiwa kita itu supaya kita dapat mengamalkan agama ini. Kalau orang tidak mendatangi majelis ilmu, maka dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan kesabaran. Ya kan? Maka Rasul mengingatkan, "Idza marartum birriyadil jannati farta'u biha." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah kalian di sana. Duduklah kalian di sana, hadirilah kalian di sana. Apa itu riyadul jannah? Yaitu hilaqul dzikr. Yaitu halaqah-halaqah ilmu. Kita duduk di sana. Dan kita bersegera menghadirinya. Kita jadwal pada Isya misalnya, datang 8:30. Jam 9 selesai, cuma setengah jam, alhamdulillah. Ya, sekarang masih musim, ya kan? Musim bulat-bulat itu. Ya kan? Itu jangan sampai kita terikut di sana, ya. Apa itu? Jangan kita ikut-ikutan, ya kan? Habiskan waktu, kita ambil la ilaha illallah. Nah, kemudian ma'rifatu samarati taqwa wa ta'ati. Kita harus mengetahui buah dari ketakwaan dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu. Karena seseorang ketika sudah tahu dia keutamaan sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Namun jika kita tidak mengetahuinya, maka tidak akan mungkin kita berusaha. Sama dengan dulu ya bagi para pemuda yang ingin melamar seorang wanita soleha. Dia pasti mencari tahu tentang calon ibu dari anak-anaknya. Dia pasti akan mencari tahu tentangnya.
Ya kan? Dia sudah yakin barulah dia maju. Kalau tidak kabur. Jadi seorang itu akan lebih merasa tenang dan nyaman ketika dia sudah mengetahui keutamaan sesuatu itu. Ya, kesabaran juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah. Yang berikutnya adalah qira'atu siyaris sholihin, ya, membaca tentang sejarah orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana kesabaran para ulama, ya, sehingga mereka mendapatkan ketaatan yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus baca sejarah tentang mereka. Kita beli buku-buku para ulama yang menulis tentang kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam beribadah, berdakwah, itu kita baca. Sekarang kita mungkin agak kerepotan cari buku kan. Harganya kan mahal apa tidak? Mahal apa tidak? Tidak mahal. Ya, tidak mahal. Sekarang kan bisa di-download misalnya, atau bisa dibaca melalui media. Dari ufid.com itu kita ketik misalnya sejarah kesabaran para ulama, bagaimana para ulama bersabar dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Itu bisa kita baca di sana. Ya. Harus kita baca. Kemudian yang keenam adalah berdoa. Ya, berdoa. Itu tadzallul kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita. Kita harus cari tahu tentang waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita cari. Ya, kita cari. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya istihdaru ma warada minas shawab wal jazaa liman amila shalih. Kita harus berusaha untuk mengetahui ya apa-apa yang akan kita dapatkan dari pahala, dari ganjaran bagi orang yang mengamalkan amal soleh. Kita harus cari tahu tentang semua amalan seperti iman kepada Allah, bertauhid, tentang sunnah, ya, tentang sholat, tentang baca Al-Quran. Kita harus mencari tahu tentang itu semuanya. Karena itu semua adalah muaranya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu mengetahui tentang sesuatu, maka dia semakin ahli dalam mengerjakannya. Masalah dunia aja Pak misalnya. Orang-orang yang pakar dalam membuat sesuatu usaha misalnya, itu kan berproses semuanya, betul kan? Tidak setelah-merta dia langsung bisa kan? Tidak. Semua berproses misalnya. Ya pertama buka kedai misalnya, dia gajinya misalnya 15.000 keuntungannya. Besok naik lagi. Besok kenapa ya? Dia jualan di kampung ya. Di desa misalnya. Tapi di sana nggak ada yang punya mobil. Dia jual separipat mobil. Untuk apa? Paling yang dibeli apa di sana, Pak? Hah? Apa? Ban untuk apa? Untuk mandi. Hah? Di kampung itu nggak ada mobil, di daerah itu nggak ada mobil, tapi orang jual peralatan-peralatan berkaitan dengan mobil. Yang paling dibeli apa? Pir itu kan untuk apa? Untuk parang babat kan? Apa pir namanya? Apa namanya? Yang untuk pisau itu apa parang? Ya kan? Nah, itu paling dibeli kan? Yang lain kan nggak dibeli. Kemudian barulah dia, ini nggak bisa nih. Apa di sana banyak gitu? Ya mau apa? Kereta marabunta misalnya. Apa yang perlu yang sering rusak di sana? Kan kita harus juga pangsa-pasar kan? Jadi masalah urusan itu dunia kita tahu, masalah akhirat kita berusaha untuk lebih mengetahuinya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan amalan yang akan kita lakukan, kita harus tahu keutamaannya. Ya, keutamaan supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah. Jadi kita bersabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi yang dimaksud adalah imsakun nafsi 'anil wuqu' fil muharramat. Yaitu menjaga diri kita atau jiwa kita ya agar tidak terjadi pada diri kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang berat ya. Sabar yang kedua ini berat Bapak Ibu sekalian. Ya, berat. Karena untuk mentaati Allah itu semua orang bisa, untuk mengerjakannya bisa. Tapi untuk meninggalkan maksiat itu ya kesulitan bagi kita terkadang.
Ya, karena syahwat itu kata Allah SWT, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, laisa taqwallahi bisyamin nahar. Bukan ketakwaan itu bukan hanya sekedar puasa di siang hari, sholat di malam hari, kemudian menjaga di antara keduanya. Akan tapi takwa itu adalah tarku ma haramallah. Tetapi takwa itu adalah kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'u ma iftaradallahu alaina. Dan kita mengerjakan atau menunaikan segala sesuatu yang difardukan untuk kita semuanya. Ya, itulah yang dimaksud dengan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah hal-hal yang bisa membantu kita untuk sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadatu nafsi amma haramallah. Kita berusaha jadi bersungguh-sungguh ya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Furqan ayat 43 Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa." Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Itu pemuja hawa nafsu. Betul, kita semuanya punya nafsu syahwat semuanya. Ya, keinginan untuk melakukan sesuatu yang bisa melanggar syariat. Dan itu diuji kita ketika itu. Ya. Maka untuk bagi para pemuda jangan memperlama pernikahan. Kata Rasulullah apa? Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sungguhnya itu akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang enggak mampu banyakin puasa, para pemuda yang belum cukup untuk melamar ya calon istri, mungkin tinggal beberapa lembar lagi ya kan, maka perbanyak puasa, apalagi yang kurang berlembar-lembar lagi. Ya kan? Maka kita lebih seringlah berpuasa. Tapi bagi kita yang sudah menikah enggak boleh kita membuli dengan pertanyaan-pertanyaan. Asal jumpa kita bilang, kapan lagi nikah? Tengok anak saya udah bentar lagi mau nikah. Nih kamu belum nikah lagi. Ya kan? Nyesal kamu nanti nikah lama-lama. Kita bilang begitu kan. Nah, itu tidak boleh. Solusinya bagi kita yang udah menikah adalah, nah ini ada uang nih 30 juta. Nah, nikahlah kamu. Nah, itu begitu bagusnya. Jangan kita bilang tanya-tanya aja. Kapan nikah? Udah tahu kawan kita masih masih kesusahan, misalnya belum genap untuk melamar, untuk persiapkan pernikahan, kita tanya pernikahan, akhirnya nggak mau taklim lagi, si taklim ditanyain kapan lagi nikah, kan? Akhirnya dia nggak mau taklim lagi sama kita di sini kan, akhirnya berdosa kita kan, ya. Jadi kita harus mengetahui cara agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu atharid dzunub. Ya. Kita harus mengetahui tentang dampak negatif dari dosa dan keburukan-keburukan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, dosa itu tidak hanya mempengaruhi diri kita, tapi lingkungan dan masyarakat sekitar. Makanya para ulama terdahulu ketika terjadi sesuatu, mereka menuduh diri mereka. Enggak terbangun malam misalnya, berarti ada maksiat yang dilakukan tadi malam atau semalam. Tidak terbangun malam. Biasa sholat tahajud tiba-tiba dilewat, adzan subuh baru bangun, berarti ada masalah. Ya kan? Ada maksiat yang masih dilakukan, terjadi tadi siang atau sore atau malam. Nah, itu harus kita periksa. Dan kita tahu bahasanya itu semua berefek terhadap kehidupan kita dalam rumah tangga, ya, keluarga dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-musara'ah ila taubah. Dalam kita bersegera untuk bertaubat.
jangan kita tunggu Bapak Ibu sekalian untuk menyabarkan diri kita dari maksiat kepada Allah itu jangan tunda taubat. Dalam sehari minimal kita beristighfar berapa? 100 kali. Sambil kita merenungi dan meresapi dosa-dosa apa yang kita lakukan hari ini. Maka ya, besok jangan dilakukan lagi. Kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu numpuk dulu baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan sulit Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah sudah berkarat dia baru kita bersihkan. Maka sulit kita untuk membersihkannya. Tapi begitu pun kita tidak putus asa, tetap kita berusaha untuk membersihkannya. Ya. Jadi kita harus mengetahui akibat dari dosa itu apa. Sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu banyak ya hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertaubat akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya dan untuk menambah kesabaran bagi dirinya untuk bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ta'zimus sya'airillah. Kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, puasa, pakai hijab syar'i. Ini terkhusus bagi wanita ya. Ya. Antunna ya harus berusaha untuk menampakkan syiar itu secara sempurna. Kita laki-laki juga begitu Bapak Ibu sekalian. Laki-laki wanita itu sama. Ketika keluar rumah harus pakai pakaian muslimah. Jangan pakai kaos. Ya pakai baju apa? Baju muslim lah bagaimana? Perempuan juga begitu. Jadi perempuan itu ngaji bukan hanya ketika hadir di majelis ilmu aja pakai jilbab syar'i, tidak. Laki-laki bukan hanya ke masjid aja pakai jilbab syar'i, pakailah ketika kita beraktivitas di luar. Ya kan? Apapun aktivitas kita berusaha untuk tampil kita sebagai seorang muslim. Jangan dilepas lube ini Bapak sekalian. Ini yang sekarang ini kita agak apa juga itu para ikhwan itu yang sudah ngaji itu banyak nggak pakai lube ketika sholat. Sholat menghadap Allah tidak pakai lube, ya kan? Nah, itu nanti akan mengurangi apa? Mengurangi apa? Hah? Iya, akan mengurangi kesabaran kita dalam berhadapan dengan maksiat di depan mata. Coba kita nggak pakai lube, kita pakai kaos ketat, kemudian kita jalan di pajak misalnya, jumpa wanita yang tidak menutup aurat. Kalau kita pakai lube, apa kita lakukan? Ya, nunduk, malu-malu gitu. Hah? Apa? Kita pasti akan jaga itu ya. Saya muslim saya. Coba kalau nggak pakai, bebas mata nih, melalang buana. Lama kita lihat itu istri orang atau anak gadis orang itu kita lihat itu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Coba kita berusaha untuk maksimal dalam menampakkan syiar. Ya, sholat kita ya di masjid, jangan di rumah. Kecuali kita sakit dan seterusnya ya. Kita nampakkan syiar agama ini Bapak Ibu sekalian. Ya, celana itu bagi laki-laki itu Rasulullah memerintahkan bagaimana itu kita sudah tahu pakai. Ya, no isbal, jangan isbal. Kita perempuan pakai jilbab ya, jilbab perempuan itu ya menutup aurat, bukan untuk menghias. Tidak perlu perempuan itu apa? Jangan sampai kita pakai jilbab itu ada pernik-perniknya di ujung-ujungnya itu. Pakai cadar pun cadar yang kayak apa itu? Matalang itu kan ada apanya itu. Ada pernik-pernik di atas gini kan? Lama-lama itu bukan jadi menutup aurat ya, menghias diri. Tujuan menutup aurat itu adalah supaya tidak terlihat. Ini tanpa pakai baju yang bercorak demikian dan demikian, itu bisa mengganggu orang lain. Kemudian berikutnya adalah senantiasa bersama orang-orang yang sholih, orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berduduk bersama mereka, itu akan tertular kita kesolehannya Bapak Ibu sekalian. Minimal kita dinasihati, jangan ya, lakukan inilah, jangan lakukan itu. Begitu dia. Ya. Kemudian yang keenam adalah talabul ilmi, kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu.
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasul bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Jadi menuntut ilmu itu bisa menolong kita untuk senantiasa sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tafakkur fil ma'al. Kita harus memikirkan, ya. Memikirkan apa? Berpikir tentang apa yang akan kita bawa ke akhirat. Bekal apa yang sudah kita persiapkan. Nanti kita hari kiamat, kita ada hari perhitungan amal, ada sirat di sana, ada haud di sana, ada surga neraka, itu kita pikirkan. Oh, kalau saya melakukan ini akan mendapatkan itu dan itu. Kita harus tahu itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita penting orang nggak nampak misalnya. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, kita pikirkan itu efek buruknya nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah doa supaya kita dijauhkan dari segala bentuk maksiat. Doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu juga termasuk di antara adalah fitnah kehidupan, yaitu tadi maksiat itu tadi yang dimaksud. Jadi ketika kita membaca doa ini, Bapak Ibu sekalian, harus kita renungi. Jangan kita cuma sekedar baca, kita tidak merenungi, udah selesai begitu saja. Tidak ada efek sama sekali sama kita. Kita berdoa tapi la nafham, kita nggak paham. Ini yang berbahaya di Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa kita berusaha untuk paham. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah akan mengganti yang lebih baik daripada maksiat tersebut. Man taraka syai'an lillahi illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min innaka lan tada' syai'an lillahi. Ya, kata Rasulullah. Sungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah akan menjadikan bagimu sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu tinggalkan. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang bisa menolong kita untuk bersabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah as-sabru 'alal aqdar. Bersabar terhadap ya takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-wuquf ya ma'al bala bi husnil adab. Adalah kita berhenti, artinya diam ya ketika mendapatkan musibah, ya dibarengi dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwa ya dalam menghadapi musibah itu ada 4 martabat ya, 4 tingkatan ya. 4 marotib ya. Itu tingkatan. Yang pertama adalah at-tasakhut. Itu dia ya, marah dia kan. Itu dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang yang menerima musibah itu yang pertama adalah orang yang hatinya itu marah, dia tidak ridho dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj yang Allah sebutkan, "Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin." Ya, dan di antara manusia yang beribadah kepada Allah di tepi jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia terkena padanya itu musibah ya, mendapatkan kebaikan, dia tenang dengannya. Kalau sesuatu fitnah ya kena kepada dirinya, dia akan atau cobaan mengenai dirinya, dia akan berpaling dia. Nah, itu yang dikatakan para ulama bahasanya martabat seseorang itu ketika mendapatkan musibah. Yang kedua adalah martabat yang kedua adalah atau tingkat kedua adalah sabar. Ya, sabar.
Ya, dia sabar. Yang ketiga itu ridho, bahwasanya ini musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Maka saya bersabar, saya akan mendapatkan pahala dan seterusnya. Yang keempat adalah bersyukur. Ya, syukur. Inilah derajat yang tertinggi Bapak Ibu sekalian. Dia sudah mendapatkan musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena musibah itu bisa membantu dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menambah kebaikan-kebaikannya, bisa menghapus dosa-dosanya. Itu yang dipikirkannya. Jadi positive thinking yang dinampakkan olehnya, bukan negative thinking. Jadi ada berapa tadi, Pak? Yang pertama apa? Marah. Yang kedua sabar. Yang ketiga ridho. Yang keempat ya syukur. Ini yang paling luar biasa. Ketika musibah menimpa diri kita, kita bersyukur. Saya kita jatuh misalnya atau hilang sesuatu dari kita, udah kita menahan diri, jangan komentar dulu Pak. Kita merenung Allah, ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah. Kita bersyukur kepada mungkin Allah menginginkan kebaikan untuk diri saya sehingga Allah memberikan cobaan seperti ini. Begitu. Jadi jangan kita langsung berkata-kata yang tidak baik dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang apa? Yang tidak ridho terhadap takdir yang Allah tentukan untuk kita. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat, dipersilakan. Anda berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Tadi enggak kita sebutkan ya. Yang ketiga adalah segera untuk melaksanakan sholat. Ketika mendapatkan musibah, kita harus segera untuk mengerjakan sholat. Ya, mengerjakan sholat. Kemudian juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesabaran ketika mendapatkan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah termasuk sifat sombong apabila mempunyai sifat tidak suka dikasihani orang lain? Intinya kata-kata orang yang merasa iba. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ini tidak termasuk sombong ya. Ya. Tidak termasuk sombong. Kita tidak suka dikasihani orang misalnya. Itu hal yang wajar. Bapak dibantu sesuatu, kemudian dipoto masukkan di media sosial, itu kan sudah menghina kita itu kan. Tapi kalau di blur misalnya atau izin dulu sama kita boleh, maka silakan. Ya. Dan sifat ini sebetulnya sifat yang mulia ya. Karena apa? Al-iffah itu menjaga harga diri. Itu hal yang mulia, bukan kesombongan. Sombong itu kata Rasulullah apa? Watarul haqi wa ghamdun nas. Sombong itu adalah kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita kan tidak meremehkan siapapun. Ya, tidak meremehkan siapa. Maka ini merupakan perbuatan yang mulia. Tapi bedakan Pak ya, untuk berkaitan dengan menerima hadiah itu tidak boleh. Tapi ini tidak boleh menolak kita dikasih orang ya. Itu dia boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak. Karena Rasulullah tidak memperbolehkan untuk kita, bahkan beliau memberikan contoh ketika hadiah diberikan kepada beliau itu tidak ditolak oleh beliau. Walaupun hanya permen Bapak Ibu sekalian. Permen yang mungkin kita nggak suka misalnya. Permen apa yang kita nggak suka semuanya? Bonbon misalnya yang agak pedes-pedes pahit gitu kan. Itu kan kita kadang sebagian nggak suka kan. Itu jangan kita tolak, kita terima aja. Ya. Atau segala sesuatu yang kira-kira gitu anggap remeh sama kita, kalau kita diberi Bapak Ibu sekalian terima. Urusan nanti kita pakai atau kita makan atau tidak itu urusan nanti. Yang penting jangan sampai dia ketika memberikan kepada kita tolak dan akhirnya dia kecil hatinya. Ya kan? Nah. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini perbuatan yang mulia. Tapi kalau ada orang yang membantu maka tidak boleh kita menolaknya. Allah taala. Nah, ada lagi pertanyaan lain?
Nah, silakan Pak. Ya, termasuk tidak sabar. Kita berdoa itu harus yakin itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sabar untuk mendapatkan jawaban dari doa yang kita panjatkan setiap saatnya. Yang penting kita ketika berdoa itu kita apa namanya? Kita berharap itu dikabulkan. Kalau misalnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan nggak tahu itu baik untuk kita atau tidak kan? Ya kan? Yang jelas kita berdoa aja minta sama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya tidak memberi mungkin itu tidak baik kalau Allah jadikan itu doa itu apa? Allah terapkan untuk diri kita misalnya. Misalnya kita minta doa untuk diberikan anak, diberikan istri, diberikan suami, ya untuk tahun ini misalnya. Ternyata Allah tidak kabulkan, tidak serta merta dikabulkan di tahun itu misalnya. Kita harus sabar. Ya, itulah berkaitan dengan apa? As-sabru ala aqdarillah. Itu bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah berdoa, tapi ternyata memang itu belum diijabah, maka kita bersabar terus berdoa. Allah punya sifat semakin kita sering meminta maka Allah semakin sayang sama kita. Ya Allah, saya sudah berdoa istri saya kenapa tidak mau ikut ngaji sama kita misalnya. Kenapa anak saya susah diatur ya Allah. Itu hilangkan perasaan-perasaan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita tetap aja minta sama Allah. Dibareng kita cari metode-metode agar supaya dakwah kita itu diterima oleh mereka. Ya, sembari kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin aja Bapak Ibu sekalian. Doa kita itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sembari kita meninggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doa-doa tapi maksiat jalan terus, wah udahlah. Itulah salah satu jadi penghalang dikabulkan doa kita. Doa-doa tapi sholatnya jarang-jarang. Ya, ketaatannya kapan teringat aja taat, ketika enggak udah maksiat gitu. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita harus maksimal ya. Ketika berdoa itu minta maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting doa yang harus kita sering panjatkan apa? Istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika dan seterusnya. Itu doa seperti itu. Masal doa ini minta ya Allah berikan mobil saya, ya Allah mobil. Pokoknya mobil ya Allah, mobil dan mobil. Kita memaksakan diri, bahkan kita sebutkan merek misalnya. Ya Allah berikan mobil saya mereknya Corona misalnya. Ya kan? Corona kita minta. Corona ada kan mobil Corona? Ada kan? Payah dicari sekarang. Tanjung Balai pun diantar-antar enggak masih ada di sini. Ya kan? Yang speknya begini tahun sekian kata. Itu enggak kayak gitu Pak, doa kita Pak. Ya Allah berikan saya istri yang begini ya. Semuanya harus disebutkan karakteristik begini. Ya kita doakan udah minta istri yang solehah, yang taat kepada Allah, sayang kepada keluarga dan seterusnya. Banyak anak misalnya, dapat 25 anak kan. Banyak mendoakan kan? 5. Banyak kali Pak ya. 10 kita bilang kan. Yang penting banyak mendoakan kita. Jadi doa itu yang komplit Pak. Kalau minta istri itu komplit sekalian sama anak. Ya doa supaya diberikan istri yang soleha dan anak yang soleh dan soleha. Gitu doanya. Ya. Yang kita harus yakin Bapak. Allah akan hadirkan nanti untuk kita. Semua apapun yang kita inginkan kita minta sama Allah, kita yakin itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terputus asa, Pak. Ya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, orang-orang zalim. Jadi jangan kita putus asa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak silakan. Gak pernah tanya lagi sekarang Pak ya. Udah banyak. Mana? Ustaz? Pak Imam.
Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, apakah kita menuntut ilmu itu hanya hal yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah enggak? Ya, apakah ahli ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah? Iya. Ya tidak, kita menuntut ilmu itu semua kita pelajari berkaitan dengan hal-hal yang wajib untuk diri kita pribadi, ya, dan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah kita pelajari. Yang terpenting dalam hidup ini apa yang kita pelajari? Tentang apa? Yang tauhid dulu, tentang iman kepada Allah dan seterusnya. Tentang ibadah, tentang akidah dulu kita pelajari, ibadah kita pelajari, yang wajib ataupun yang sunnah, ya, hal-hal yang haram diharamkan oleh Allah kita pelajari supaya kita tahu, bukan untuk dikerjakan, supaya kita tahu ini ada di dilarang Allah, maka kita tinggalkan. Ya, ada pun berkaitan dengan ahlul ilmi sama ahlul ibadah, ya ahlul ilm yang mengamalkan ilmunya. Dikata ahlul ilmu itu adalah yang mereka mengamalkan ilmu, mendapatkan ilmu dan mereka amalkan. Sedangkan ahlul ibadah mereka cuma ibadah aja tapi tidak ada landasan, itu yang bermasalah. Jadi semua yang kita lakukan itu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Udah gitu aja. Mau usah repot-repot kita hidup ini cari inovasi dalam beribadah, itu nggak boleh. Kita buat kreasi dalam beribadah misalnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2, kita tambah 3, masih pagi lagi cuma 2. Tambah jadi 4 akhirnya kan, udah sesat kita nanti kan. Jadi kita berusaha kita pelajari ilmu yang berkaitan hal-hal yang diwajibkan untuk kita, dan kita tambah dengan hal-hal yang sunnah supaya kita menyempurnakan hal-hal yang wajib itu apabila ada kekurangan di dalamnya. Misalnya sholat, tentang sifat sholat Nabi kita pelajari, yang sholat 5 waktu kita pelajari, dan kita harus ketahui tentang sholat-sholat sunnah yang lainnya. Puasa juga seperti itu, kita pelajari semua. Yang intinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada rehat dalam belajar kecuali ya kematian yang menjemput kita. Udah, itu aja. Kita punya prinsip seperti itu. Sampai kapan kita belajar agama? Sampai mati kita. Kalau kita sudah meninggal baru kita off, kita nggak belajar lagi. Selama kita masih mampu untuk belajar, untuk datang ke majelis maka datang. Ya, yang jelas yang kita tahu bahasanya asatidzah kita kan semua sudah dipilih